Rasa itu kembali. Rasa takut yang saya sendiri tidak tahu dari mana. Ini semua terjadi di kala malam itu. Ini terjadi di saat di malam perkemahan, di mana saya dituduh dan difitnah. Saudara-saudara tahu saya difitnah melakukan apa? Saya difitnah melakukan pembulian terhadap teman kelompok saya sendiri. Dan bukan hanya itu saja, saya bahkan dituduh merusak dan menghancurkan properti perkemahan, di mana rival saya tersebut memberitahukan fitnah tersebut kepada semua teman-teman saya, sehingga terdengar di telinga guru pembimbing. Yang awal mulanya guru pembimbing itu tahu potensi saya seperti apa, tahu tentang diri saya seperti apa. Entah apa yang membuatnya melakukan seperti itu, ataukah mungkin ia iri? Apa yang ia takutkan hanya kehadiran saya yang memiliki sedikit kemampuan ini. Secara nama keluarga, ia menang. Secara popularitas, ia juga menang. Lantas apa yang membuatnya takut? Apakah saudara-saudara lihat mengapa saya menghancurkan benda berharga ini? Di mana benda ini seharusnya disimpan di lemari kaca agar para tamu-tamu dapat melihatnya dan menunjukkan kebanggaan pada diri sendiri. Tapi inilah bentuk kekecewaan dari apresiasi tersebut. Kita yang dari kalangan bawah tidak punya nama tidak akan mampu bersaing dengan mereka. Saya terus mengalami hal ini. Jika diingat-ingat, mereka melihat saya di dekat tempat pada malam hari itu. Mereka menghindari saya, seolah-olah saya adalah pelaku kriminal psikopat gila yang harus mereka singkirkan. Saya sungguh terpuruk. Saya sungguh merasa hancur. Bahkan di diskriminasi itu, saya sampai jatuh ke jurang depresi. Saya mengurung diri, tak berani muncul ke depan publik. Perjuangan saya mengalami gangguan anxiety disorder. Saya berjuang melawan itu kurang lebih 1 tahun. Dan di mana kita ketahui bahwa depresi itu sangat mematikan. Saya bukan hanya melakukan self-harm, tetapi mental saya hancur. Mengingat-ingat kisah saya tersebut, pada suatu malam, saya sering menangis meronta kesakitan. Saya terus mengingat kejadian di kala hujan, di mana hujan dan petir itu seolah-olah mengingatkan saya pada kejadian pada malam hari itu. Saya terus merasakan trauma yang terus-menerus, bahkan saya sendiri tidak bisa mengatasi hal itu. Dia
giat demi giat, usaha demi usaha. Namun apa yang saya dapatkan? Hanya sebuah pengkhianatan. Namun, di kala saya sedang menangis dan terisak begitu keras, bunda saya datang memasuki kamar saya. Kenapa sayang menangis? Apa yang terjadi kepadamu, sayang? Jadikan bunda sebagai temanmu, sahabatmu, ibundamu, sekaligus rumah untukmu pulang, sayang. Ceritakan semua keluh kesahmu kepadaku. Entah itu tentang sekolahmu, kisah percintaanmu, apapun itu. Ceritakan saja semuanya kepadaku. Aku ibundamu, aku rumahmu. Hatiku pun ikut hancur melihatmu seperti ini, sayang. Kemudian bunda saya pun memeluk saya sambil mengunjungi ciuman-ciuman di muka saya, menenang-nenangkan saya. Dan kemudian saya pun bercerita tentang bagaimana awal mulanya saya sampai mengalami depresi itu tanpa terlewat bagian sedikit pun. Kemudian bunda saya duduk di kursi. Jika mereka melihat menderita seperti ini, mereka akan merasa bangga. Mereka akan merasa yakin bahwa mereka bisa menghancurkanmu. Putri kecilku kan pandai bernyanyi dan menari dari kecil. Kembangkan saja potensimu yang lainnya. Dan kamu juga harus ingat bahwa pada dasarnya nilai hanyalah sebutan angka yang dicatat, bukan tolak ukur dari sebuah kemampuan. Menang atau kalah ialah hal biasa. Yang nyata ialah yang mendapatkan pengakuan, bukan perlakuan. Jadi sayang, tak perlu menangis seperti ini. Karena di dalam hidup selalu ada yang namanya proses. Dan proses tersebut tak pernah berjalan mulus. Jadi, putri kecilku harus semangat. Karena apapun yang kamu lakukan, bunda akan terus mensupportmu. Kenapa saya menangis lagi? Lihatlah, mata cantikku berubah seperti mata panda, bukan? Benar apa yang dikatakan bunda, bahwa saya memiliki potensi lain, bukan hanya terjadi di bumi perkemahan. Saya bisa menari, saya bisa bernyanyi. Dulu saya merasa begitu terpuruk dengan kemampuan saya. Saya bahkan tak berani terjun di publik. Kemudian depresi itu terjadi bertepatan dan sekolah diliburkan di saat kita mengalami dan menemui yang namanya wabah penyakit COVID-19. Seperti yang saya ceritakan dari awal, bahwa saya melakukan sebuah pemulihan kurang lebih 1 tahun. Dan akhirnya saya masuk ke jenjang SMK. Saya memulai kehidupan baru, bertemu teman-teman baru, dan bahkan saya terkejut. Saya bertemu kepada guru-guru hebat, yang guru tersebut terasa seperti teman sendiri dan orang tua sendiri. Saya memberanikan diri untuk kembali bersosialisasi. Saya ikut sebagai macam kegiatan yang ada. Saya mulai belajar sedikit demi sedikit.
Dari awalnya saya sempat terjun sebagai introvert, kemudian saya bangkit, dan saya mulai mengikuti ajang-ajang perlombaan dan lain sebagainya. Bahkan, saya sendiri terkejut pada hari ini dengan kemampuan public speaking saya. Hingga pada akhirnya, saya berhasil menjadi juara. Di dalam namanya proses, tidak pernah sesuatu berjalan dengan mulus. Jika kamu masuk ke dalam relung depresi, bangkit, bukan menyerah. Walaupun jiwamu mati, hidupkan kembali. Saya seperti ini juga dikarenakan saya menemukan sebuah buku filosofi. Saya mendalami buku tersebut, saya pahami isinya. Ternyata benar, hidup memang tidak selalu berjalan mulus. Bahwa pada dasarnya, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Jangan pernah dengarkan apa kata orang lain, dan jangan pernah terfokus dan tertuju kepada kemampuan orang lain. Fokuslah kepada jalan dirimu sendiri. Aku dan kamu itu hebat. Aku bisa. Sekali lagi, karena perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Saya Galuh Tari dari Aceh Padang Sampai Bali.